Hari ini kita lantik pejabat baru, intinya satu, Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang lagi tidak stabil ya. Di ekonomi dunia sedang terjadi apa? Sekarang terjadi ketidakpastian yang nggak jelas. Perang belum jelas, ekonomi dunia melambat, sentimen gampang terbalik. Jadi kalau saya lihat kemarin Scott Bessent menghimbau menteri-menteri atau gubernur bank sentral dunia untuk bertindak seperti apa. Kelihatannya sih perjanjiannya nggak akan pernah kecapai. Karena mereka memposisikan Iran sebagai negara yang kalah perang. Kalau gitu mah kapan ketemunya? Jadi saya pikir masih akan lama ini. Mungkin sampai September ya. Karena mereka masih perang sebelum pemilihan di sana. Sentimen di Indonesia gampang terbalik. Kadang-kadang dipuji, besoknya lagi diragukan. Begitulah. Pak, fiskal udah bagus, keluar lagi berita jelek. Udah bagus, keluar lagi jelek. Bukan jelek beritanya sih, bukan jelek keadaan fiskalnya. Cuman di luar banyak yang menghembus-hembuskan bahwa kita kinerja fiskalnya jelek dan kelihatannya ekonominya betul-betul akan jatuh. Itu di dalam negeri. Kalau di luar negeri sih clear, pandangan mereka ke kita jelas. Waktu saya ketemu investor, lembaga pemeringkat, clear, kondisi APBN kita nggak dipermasalahkan. Jadi sekarang terpengaruh global yang sedang bergonjang-ganjing, kita juga ikut. Penyebabnya adalah konflik, kebijakan global yang ketat, dan noise yang sering dilebihin. Saya bilang tadi, fondasi kita kuat, kita nggak usah khawatir. Minggu lalu saya ketemu global investor yang besar-besar. Mereka nanyanya fiskal utamanya. Lu mau tembus 3% apa enggak? Itu aja utamanya itu. Saya bilang enggak. Gimana caranya? Saya jelasin ke mereka cara seperti apa. Sepertinya mereka percaya. Oh, ada wartawan. Gue pikir nggak ada wartawan tadi. Saya bilang aman karena kita jaga. Jadi dalam satu pertemuan dengan investor, acara apa? Dengan US Business apa? Yusindo ya? Bukan. ASEAN US Chambers. Oh, yang datang penuh tuh. Dia nggak mau lihat apa-apa. Cuman satu yang pengen lihat. Menterinya becus apa enggak. Itu aja. Wartawan. Ya, kita tunjukin di situ bahwa kita juga jago lah. Jadi mereka juga yakin bahwa fiscal policy dikelola yang baik. Jadi Kementerian Keuangan dihargai di situ. Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana, dia minta maaf loh. Betul minta maaf, ada wartawan ya. Dia minta maaf yang bikin forecastnya karena belum dipublish sebelum diskusi dengan bos panja di sana. Jadi Cina marah, kita nggak marah, cuman saya bilang ya lo forecastnya terlalu rendah. Jadi gimana kita revisi nggak? Nggak usah, saya akan buktikan bahwa kamu salah. Dia ketawa ya, saya doakan juga katanya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena kita sudah melakukan reformasi terus-menerus di Kementerian Keuangan dan di tempat lain juga. Jadi saya bilang ke mereka, kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi. Sebelum perang kita udah perbaikan ekonominya di sini, reformasi di pajak, bea cukai dan lain-lain sehingga kondisi APBN kita kuat. Jadi itu yang bisa jaga terus ke depan. Nah sekarang ke Anda. Jadi jabatan itu bukan fasilitas, itu amanah ya. Dengan amanah ini
Kita diuji bukan saat kondisi normal, tapi saat tekanan datang. Saya minta 3 hal, 1, disiplin fiskal. Itu mah saya. Angka defisit itu bukan sekedar target, itu sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi saya dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Petunjuknya seperti itu, kita tidak akan pernah melembus 3%. Yang kedua, kita harus melakukan cash management dengan rapi. Negara ini hidup dari aliran cash. Kalau Anda kelola dengan benar, kita bisa ngebut. Kalau enggak, kita tersendat seperti bulan-bulan sebelumnya tuh. Seperti tahun berapa tuh, di masa lalu juga pernah kita lakukan itu. Jadi, cash management Pak Prima mana? Cash management Pak Prima ya. Kalau lu tidur, kita semua susah nanti. Jadi jangan tidur kalau kerja ya. Tapi selama ini udah bagus. Langkah kita itu memperbaiki fondasi kita secara, kalau saya bilang struktural. Kalau ribut luar, jangan ikut ribut. Tapi gue lihat si Ferry ya. Senjata kita, data, eksekusi itu bukti. Jadi saya bilang juga nanti waktu itu ke SNP, dia akan kesini Juni. Juni itu bukan untuk merubah lagi outlook kita, hanya untuk diskusi aja katanya, melihat kamu langkahnya betul apa enggak. Karena dia bilang rating kita sampai 2 tahun ke depan aman. Saya nggak berapa ngerti itu, tapi dia ngomong itu. Dia nanya gini ke saya, kamu ngerti nggak apa yang saya ucapkan barusan? Enggak, saya nggak ngerti. Coba tolong jelaskan. Artinya sampai 2 tahun ke depan kita tidak akan merubah rating. Kemenku itu bukan bendahara, bukan tukang catat. Kita ini pejabat stabilitas ekonomi negara. Enggak ya, siapa yang bikin ini? Lu yang bikin? Oh, boleh juga loh. APBN itu apa sih sebetulnya? Itu juga bisa berlaku, bukan anggaran aja, bisa berlaku sebagai shock absorber, penahan guncangan sekaligus engine penggerak ekonomi. Kita udah buktikan berapa bulan terakhir kan. Shock absorbernya apa? Waktu minyak dunia naik, cuman kita nih yang nggak naikin. Sekarang naik, tapi yang non subsidi, yang subsidi kan nggak naik kan tetap. Jadi inflasinya bisa dikendalikan. Manajemen cash bisa mendorong ekonomi, dan tadi ketika harga nggak naik, harga BBM utamanya yang subsidi nggak naik, inflasi juga nggak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga. Shock absorber itu apa? Ya kalau ada goncang-goncang itu kita yang serap duluan. Jadi mungkin itu, tapi juga kita semacam kebijakan kontrasiklikal juga. Kalau ekonomi melambat, kita dorong dengan cara seperti itu. Waktu di sana banyak yang protes lembaga-lembaga itu. Mereka bilang, enggak, pertanyaan baru diskusi adalah, main message-nya adalah dari IMF World Bank itu sama. Jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya. Kita kan nggak kelebihan, yang kita kasih yang bersubsidi, yang nggak bersubsidi biarin saya lepas ke pasar, saya bilang. Dia mengerti, dan yang penting adalah kita manage dengan betul. Jadi kita kan masih punya line of defense beberapa. Kalau kepepet kita pakai. Tapi mereka juga jadi tahu bahwa manajemen cash kita, APBN kita cukup baik dan masih punya kita bilang apa, third layer atau fourth layer of defense yang betul dalam bentuk sal itu. Dalam keadaan biasa itu konyol sebetulnya uang yang kepake. Ditaruh di situ menumpuk. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh juga lah. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Makanya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 25 sampai 30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai boleh katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Wah, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri.
jadi aman. Wah mukanya asem. Karena dia nggak bisa minjemin duit. Nggak bisa dapat bunga dari mereka tuh. Tapi itu, dalam keadaan apapun, kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal. Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai. Pokoknya kita nggak pernah rugi.